Jadi di sini saya mendapatkan jurnal Pharmaca yang berjudul Morfin, Penggunaan Klinis dan Aspek-aspeknya. Nah, jadi pada jurnal ini disebutkan bahwa morfin itu memiliki aktivitas farmakologis, yaitu sebagai agonis reseptor opioid, dengan efek utamanya yaitu berikatan serta mengaktifasi reseptor mu opioid pada sistem saraf pusat. Nah, aktivasi dari reseptor mu opioid ini akan menghasilkan efek analgesik dan juga efek sedasi. Jadi permasalahan yang saya ambil di sini itu bagaimana Bagaimana keterikatan morfin dengan reseptornya itu reseptor opioid dengan reseptor mu opioid pada sistem saraf pusat itu akan menghasilkan aktivitas farmakologisnya yaitu efek analgesik. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan tersebut saya mendapatkan jurnal dari International Journal of Molecular Sciences yang berjudul The Mechanism Involved in Morphine Addiction, an Overview. Nah, jadi pada jurnal ini itu terdapat mekanisme molekuler kerja dari morfin. Nah, ini gambarnya. Jadi pada awalnya itu morfin akan menempel pada reseptor opioid. Nah, reseptor opioidnya itu reseptor mu opioid. Nah, di mana reseptor ini akan terhubung dengan protein G. Setelah itu reseptor akan menjadi aktif. Reseptor tadi akan mengaktifkan protein G. Nah, protein G ini terdiri dari 3 jenis, itu ada alfa, beta, dan juga gamma. Lalu, bagian dari alfa ini akan mengikat GTP, sedangkan bagian sehingga bagian alfa itu akan terpisah dari bagian beta dan juga bagian gamma. Dan keduanya ini akan mengirim sinyal ke dalam sel. Nah, lalu bagian alfa GTP tadi akan menghambat yang bernama enzim SAC. Nah, jadi enzim SAC itu enzim adenilat sikase. Nah, di mana normalnya enzim ini itu akan membuat ATP menjadi CAMP. Tetapi dalam aktivitas farmakologis morfin, CAMP ini menurun karena alfa GTP itu akan menghambat enzim adenilat sikase tadi. Nah, sehingga apabila CAMP menurun, protein kinase atau PKA juga akan menurun. Nah, ini akan membuat aktivitas neuron itu akan menjadi lemah. Nah, selain itu, morfin juga bekerja dengan membuka saluran kalium. Nah, apabila saluran kalium ini terbuka, otomatis ion K+ itu akan keluar dari sel, sehingga akan menyebabkan hiperpolarisasi neuron. Ini artinya neuron menjadi lebih sulit aktif dan sinyal nyeri itu lebih sulit untuk dikirim. Nah, lalu bagian beta dan gamma dari protein G itu akan memblokir saluran Ca2+ atau saluran kalsium di sini. Nah, karena kalsium dalam sel itu menurun, padahal otomatis pelepasan neurotransmitter juga akan menurun. Nah, karena kanal kalsium tadi itu turun, neuron itu tidak akan melepaskan banyak neurotransmitter nyeri seperti glutamat dan juga substansi P, sehingga sinyal nyeri itu tidak diteruskan ke otak. Akhirnya muncullah efek analgesik dari si morfin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa morfin di sini berterikatan dengan reseptor opioid, yaitu reseptor opioid mu, dan di mana reseptor opioid mu ini akan terhubung dengan protein G yang terdiri dari 3 jenis, yaitu alfa, beta, dan juga gamma. Sehingga reseptor ini memiliki fungsinya masing-masing dan akan menghasilkan efek farmakologis analgesik dari morfin itu sendiri.